agar para tamu melakukan scan barcode tersebut. Bukan hanya di Bali, juga kami temukan beberapa bar dan klub malam di Kota Bandung masih beroperasi di luar ketentuan. Di antaranya melebihi batas ketentuan jam operasional, melebihi batas kapasitas maksimum, mengabaikan pengisian peduli lindungi. Mereka juga melakukan berbagai cara untuk mengelabui petugas, antaranya mematikan lampu depan, memisahkan tempat parkir mobil, dan lokasi hingga tidak memperbolehkan pengunjung untuk mengambil gambar. Di sisi lain, pedagang protokol kesehatan di tempat wisata di Kota Bandung juga masih lemah. Kesadaran masyarakat juga semakin berkurang. Untuk itu saya minta kepada Forkompinda setempat di wilayah tersebut dan wilayah lain juga agar memberikan tindakan tegas kepada segala bentuk pelanggaran yang ada dan tidak bermain-main dengan membiarkan hal semacam ini terjadi. Kita paham, sekali lagi paham, bagaimana kita semua juga bosan. Tapi bagaimanapun kita harus hati-hati karena kita tidak ingin masuk pada gelombang ketiga. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, keberhasilan menurunkan kasus dengan cepat dan pembukaan dilakukan secara bertahap mampu menahan perlambatan ekonomi. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 sebesar 3,5%, lebih tinggi dari perkiraan awal kami sebelum PPKM diterapkan. Selain itu, kami melihat dampak PPKM Jawa Bali terhadap penurunan konsumsi rumah tangga, investasi dan pengelolaan industri pengolahan lebih rendah dibandingkan dengan periode PSBB serta pulih lebih cepat. Kami memperkirakan pemulihan ekonomi baru sepenuhnya akan terlihat pada triwulan 4, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi dari 5% pada triwulan 4 nanti. Momentum pemulihan ekonomi yang sudah cukup baik mestinya terus harus kita jaga. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kenaikan kasus akibat periode Nataru tahun lalu menyebabkan tingkat keyakinan konsumen menurun dan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 tertahan. Untuk itu kehati-hatian menghadapi Nataru harus menjadi pertas bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Ini perlu kita perhatikan. Kita sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kita terapkan kembali pelaksanaan dari PCR itu sedang kami kaji. Jangan teman-teman berpikir ini kita tidak konsisten, tetapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti science and art. Jadi memutuskan ini seperti operasi militer, kita melihat dengan cermat. Jadi jangan ada pikiran kemana-mana, ini kok berubah-ubah, tidak begitu. Kita melihat perubahan perilaku daripada COVID-19 ini. Yang sekarang juga ada indikasi, ada Delta Plus yang ada di Malaysia. Semua kita cermati dengan baik. Dan itu juga berasal dari UK. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengedepankan solidaritas dalam masa-masa sulit seperti ini. Mari kita apresiasi segala bentuk usaha yang dilakukan setiap orang kelompok dalam kepentingan penanganan pandemi di tanah air. Sehingga mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri bangkit lalu pulih, merasa mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Di akhir kata saya ingin tentunya tidak bosan mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa, semoga ini bisa berlalu dengan bagus, bisa kita atasi dan tidak lengah terhadap protokol kesehatan. Semoga Tuhan yang Maha Kasih selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridai serta memberikan kemudahan kita semua agar kita bisa keluar cepat dari COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu media cetak maupun media elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ratas terkait dengan evaluasi dan perpanjangan penetapan PPKM di luar Jawa. Dan dari hasil PPKM itu dapat disampaikan beberapa hasil sebagai berikut. Bahwa secara keseluruhan WHO dalam laporan Situation Report per tanggal 3 November menyatakan bahwa seluruh provinsi di Indonesia berada pada tingkat penularan atau community transmission di level 1 atau tingkat penularan yang rendah. Kemudian juga kalau kita lihat dari report dari Nikkei, Indonesia berada di dalam peringkat ke-41, naik dari peringkatnya dibandingkan yang lalu 54, dan Indonesia dengan peringkat ke-41 tersebut adalah tertinggi di
ASEAN. Kemudian kalau kita lihat di luar Jawa Bali, kasus aktif per 7 November adalah 5.566 kasus atau 0,4% dari total kasus dan turun 97,5% dari puncak kasus aktif di luar Jawa Bali per 6 Agustus dibandingkan 6 Agustus yang lalu. Konfirmasi harian sebesar 159 kasus dengan tren penurunan sebanyak 99,5% dari puncaknya di bulan 6 Agustus yang lalu. Dan kasus aktif di Jawa Bali berkontribusi di luar Jawa Bali sejumlah 51,42% dari total kasus nasional. Kemudian dari segi pulau, Sumatera recovery rate 96,13%, fatality rate 3,57% dan penurunannya dibanding 98%. Nusa Tenggara recovery rate-nya 97,41%, fatality rate-nya 2,34% dan penurunannya 98,23%. Kalimantan recovery rate-nya 96,55, fatality rate-nya 3,17, penurunannya 97,9%. Sulawesi recovery rate-nya 97,1, fatality rate-nya di 2,63%, penurunannya 98,16%. Maluku Papua recovery rate-nya 96,07 dan fatality rate 1,75 dan penurunannya sebesar 90,26%. Dari 27 provinsi luar Jawa Bali tidak ada yang di level 4. Kemudian tidak ada di level 3, ini kita bicara provinsi, dan 22 di level provinsi di level 2, setelah 5 provinsi di level 1. Sedangkan kabupaten kota, jumlah level 1 meningkat 151 kabupaten kota, kemudian level 4 dan 3 terus menurun, tidak ada di level 4, dan 4 kabupaten di level 3, dan terdapat 231 kabupaten kota di level 2, dan 151 kabupaten kota di level 1. Dari segi vaksinasi, baru 6 provinsi yang di atas nasional, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kaltara, Kaltim, NTB, dan Sulut. Sementara provinsi lain cakupannya di bawah nasional. Sementara yang sudah 2 dosis, itu beberapa di luar Jawa Bali, yang capaiannya di atas nasional, yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kaltim, Jambi, Kalteng, dan Sulut, sementara yang lain masih di bawah nasional. Oleh karena itu, perpanjangan PPKM luar Jawa Bali pada periode 9 November sampai dengan 22 November atau diperpanjang 2 minggu, dengan kriteria level assessment ditambahkan dengan capaian vaksin, untuk capaian yang di bawah 50% dinaikkan 1 level PPKM. Sehingga dengan demikian ada 156 kabupaten kota, asesmennya level 2, karena vaksinasinya di bawah 50%, sehingga dinaikkan menjadi level 3, sehingga total level 3 ada total di level 3 ada 160 kabupaten kota. Kemudian di level 2 itu totalnya ada 175 kabupaten kota, dan di level 1 ada 51 kabupaten kota. Kemudian terkait dengan Mandalika, ini ada beberapa assessment, yaitu di assessment 1 Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, yang di level 2 adalah Lombok Barat. Kemudian tempat Lombok Tengah vaksinasinya sudah 70,9%, dan di Kota Mataram juga vaksinasinya sudah di atas 70%. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan WSBK, ini terus tentu ditingkatkan, terutama vaksinasi level 2 menjelang pertandingan Superbike nanti. Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional sampai dengan 5 November 2021, perencanaan program PEN itu sudah 61,3% dari pagu 744,77 triliun atau sudah realisasinya 456,35 triliun. Di klaster kesehatan sudah 126,65 atau 58,9%. Di perlindungan sosial sudah 132,49 atau 72,4%.
Klaster prioritas 72,59 triliun atau 61,6%, dan dukungan UMKM operasi 63,45 triliun atau 39,1%, sedangkan insentif usaha sudah 97,4% atau 61,17 triliun. Selanjutnya dari segi perekonomian tadi sudah disampaikan oleh Menko Marinvest. Ini kita lihat bahwa resiliensi perekonomian baik dari segi cadangan devisa, neraca perdagangan, dan juga IHSG dan nilai tukar yang walaupun fluktuatif namun relatif stabil, dan juga level utang luar negeri ini sekitar 425,5 miliar dolar, dan inflasi tetap terjaga di 1,6 sampai 1,97%. Nah, pemerintah tetap optimis bahwa pertumbuhan full year bisa dicapai di angka 3,7 sampai dengan 4%. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan Pak Menko Marinvest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlangga. Saya kira udah panjang lebar dijelaskan. Saya persilakan Menteri Kesehatan Pak Mas Budi. Silakan Bud. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menko Ekon, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Menko, memang sekarang kami mengamati beberapa provinsi, kabupaten, kota yang mengalami sedikit peningkatan. Jadi walaupun sedikit itu menjadi indikasi awal untuk kita berhati-hati. Jadi memang tadi ada beberapa kabupaten kota di Jawa dan Bali, dan juga ada yang di luar Jawa dan Bali, totalnya sekitar 155 yang sudah ada gejala kenaikan, walaupun masih sedikit dan masih terkontrol. Kami atas arahan Bapak Presiden diminta agar segera memperhatikan kabupaten kota, terutama di 5 provinsi, dari Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kaltim, itu diminta oleh Bapak Presiden diperhatikan, dan kalau ada kenaikan yang lebih cepat, itu harus segera ditangani. Kami juga melaporkan bahwa persiapan untuk event-event internasional, terutama berkaitan dengan G20 di Bali juga sudah dipersiapkan. Juga kami mempersiapkan juga pendidikan tatap muka untuk memastikan bahwa jalannya kedua acara besar ini tidak mengganggu atau menimbulkan risiko untuk terjadinya peningkatan kasus. Dan arahan Bapak Presiden sekali lagi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menko, harus hati-hati, harus terus waspada. Terutama beliau baru kembali dari Eropa melihat bahwa kenaikan di Eropa itu tinggi, beberapa negara Eropa tinggi. Pak Menko tadi sudah sampaikan di Malaysia juga sudah sampai itu varian baru yang menyebabkan kenaikan di Eropa atau khususnya di Inggris, ya varian Delta AY.4.2. Sehingga arahan Bapak Presiden khususnya kota-kota yang akan menjadi hostnya G20 itu harus dijaga dengan benar-benar, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati. Kemudian kami juga update sedikit mengenai vaksinasi. Per kemarin sudah ada 205 juta yang divaksinasi, kita menembus 200 juta itu di minggu lalu. Ya sudah 125 juta orang mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau 60% dari target. Dan 80 juta mendapatkan lengkap dosis kedua atau 38% dari target. Dengan laju seperti ini, kita estimasi di akhir tahun akan bisa kita berikan 290 sampai 300 juta dosis. Dan untuk orangnya dosis pertama bisa 168 juta, perkiraan kami 80% dari target. Dan untuk lengkap 2 dosis 124 juta orang atau 60% dari target populasinya kami. Kemudian yang terakhir kami juga melaporkan mengenai progres deteksi disampaikan oleh Pak Menko tadi, AY.4.2 sudah sampai di Malaysia, tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang. Dan kita melakukan genome sequence antara 1.500 sampai 1.800 tes per bulan. Dan sampai sekarang kita belum lihat, kita tetap jaga perbatasan-perbatasan kita dijaga, apalagi ini udah Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia baik darat, laut, dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya agar kita bisa menahan potensi masuknya varian baru ini ke Indonesia. Prinsipnya Bapak Ibu,
Kita terus menurun, kita bersyukur, alhamdulillah, tapi waspada dan hati-hati terutama dalam menghadapi Nataru. Terima kasih Pak, Bapak, Ibu media, Pak Menko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima teman-teman media dan semua masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ada pikiran kita tidak konsisten. Ya, ini tadi kita strategi kita, taktik kita akan selalu bermuara kepada bagaimana perilaku daripada COVID ini. Sekarang sudah ada, tadi disinggung oleh Pak Menteri Kesehatan, itu dari Inggris masuk di Malaysia, itu varian Delta AY 4.2. Dan ini menurut saya harus kita waspadai. Jadi bukan tidak mungkin nanti kalau orang datang dari luar kita bisa lakukan mungkin karantinanya naik jadi 7 hari. Ini juga tidak tertutup kemungkinannya. Jadi jangan nanti dikatakan bolak-balik. Tidak sama sekali. Kita sangat hati-hati sini. Oleh karena itu saya ingin sampaikan proses pengambilan keputusan itu sekarang sudah science and art. Ya, saya ulangi, science and art. Data dan kemudian bagaimana kita membaca data itu. Nah, dengan membaca data ini karena pengalaman kita sudah cukup sekarang, kami sangat confident mengatakan kita cukup jernih melihat ini. Jadi saya mohon teman-teman di luar jangan punya pikiran sana sini tidak konsisten pemerintah, itu jauh dari itu. Kami sangat konsisten. Yang tidak konsisten itu adalah tadi penyakitnya. Ini tidak ada, masih kita lihat ini Delta varian ini, Delta HY ini juga 15% lebih ganas daripada Delta varian sekarang. Kalau ada nanti saudara atau kita yang pengen keluarganya kena lagi atau sendiri kena, ya silakan leha-leha. Tapi saya tidak mau. Oleh karena itu saya akan tetap tegas mengatakan kita akan menyesuaikan dengan atau antisipasi perilaku dari COVID-19 ini. Saya kira itu penjelasan dari kami. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran lebih utuh pada masyarakat Indonesia untuk kita semua hati-hati menghadapi ini. Karena sudah dialami oleh banyak negara di luar negeri. Dan Presiden sendiri sudah melihat bagaimana keadaan itu. Dan saya juga melihat dan kita banyak yang melihat itu. Terima kasih, saya persilakan. Baik, Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh silakan. Artiga. Podcastnya juga mesti tetap tegas. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Mohon izin Pak, saya Tika, mewakili teman-teman wartawan di Press Room Istana, ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait bagaimana update progres pengadaan obat COVID-19 Molnupiravir di Indonesia, dan izin Pak konfirmasi bagaimana koordinasi dengan perusahaan Merck terkait izin penggunaan dari FDA dan pemberian hak paten untuk dapat diproduksi di dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusul izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun, update terkini bagaimana progres prosedur pelaksanaan vaksinasi untuk anak ini dan apakah mungkin dipercepat penyuntikannya pada tahun ini. Dan yang ketiga, khusus untuk Pak Menko Perekonomian, bagaimana proyeksi PDB Pak di kuartal keempat dan sektor apa saja yang akan digenjot. Terima kasih Pak. Saya pikir nanti Menteri Kesehatan dan Menteri Perekonomian akan jawab detail. Tapi mengenai obat ini, saya pikir dan vaksin, pemerintah kita sangat agresif. Saya terlibat di dalamnya dan saya kira pembicaraan dengan Merck maupun dengan Pfizer itu sudah sangat maju. Nanti Pak Budi akan jelaskan. Insya Allah kita akan dapat dan kita berharap bahwa itu harus ada fabriknya dalam negeri. Sehingga kita tidak jadi pengimportir saja, tapi kita menjadi produser. Negara sebesar ini jangan tetap menjadi negara pengimportir, karena pengimport saja. Kita udah ngalamin kemarin kasus kita, bagaimana sakitnya. Kita tidak bisa mendapatkan paracetamol karena India diblok. Sakitnya bagaimana kita sudah tanda tangan kontrak untuk dapatkan AstraZeneca, ditahan oleh India. Jadi ini pengalaman-pengalaman pahit yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu saya himbau importir yang hidup dengan importir saja sudah. Anda pikirlah sekarang untuk investasi membuat industri dalam negeri. Jadi health reform yang sedang dilakukan sekarang ini itu benar-benar untuk kebaikan kita semua. Saya persilakan Pak Menteri Kesehatan. Jadi terima kasih rekan-rekan media. Untuk pengadaan Molnupiravir dari Merck maupun obat dari Pfizer, atas arahan Pak Menko kita lakukan 2 strategi. Strategi pertama jangka pendek kita ingin datangkan cepat. Ini import dulu agar sebelum Natal
Nataru sudah ada stoknya. Sehingga kalau terjadi, mudah-mudahan tidak ya, terjadi apa-apa di Nataru, kita sudah siap obatnya. Tetapi siapa yang akan kita pilih nantinya adalah yang seperti tadi Pak Menko sampaikan. Dia harus memberikan komitmen agar dia bangun pabriknya di Indonesia. Jadi jangka menengahnya kita akan memilih nanti perusahaan-perusahaan yang kita import obat jadinya, tapi mereka berkomitmen untuk membangun pabrik di Indonesia. Bisa dia invest langsung, bisa dia kerjasama dengan perusahaan BUMN atau swasta, yang penting dia bangun pabriknya di Indonesia. Dengan demikian ketahanan dari obat-obatan ini bisa terjadi. Dan dua-duanya terus kita lakukan diskusinya. Minggu ini Pak Menko sendiri akan memimpin diskusinya dengan dua perusahaan tersebut, yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi yang terkait dengan pertanyaan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melihat bahwa angka 3,5% di kuartal ketiga ini sudah baik. Dan kalau kita lihat beberapa sektor di atas pertumbuhan nasional, seperti di sektor industri, dan juga kita lihat bahwa keyakinan konsumen juga sudah relatif membaik. Kemudian juga dari segi investasi juga ada kenaikan, sehingga tentu kalau kita lihat di kuartal keempat, harapannya dengan adanya PMI yang ekspansif, maka kepercayaan konsumen juga kelihatan sudah naik di 95,3, dan kita juga melihat bahwa sudah terjadi rehire, di mana tingkat pengangguran turun dari 9,7 menjadi 9,1 di tahun 2021 ini. Nah, kalau kita lihat dari segi stabilitas, cadangan devisa kita baik, kemudian raca perdagangan juga positif, demikian nilai tukar dan IHSG relatif stabil, dan transaksi berjalan juga baik, sehingga tentu ini merupakan resiliensi kita terhadap gejolak perekonomian, termasuk kita diprediksi oleh berbagai lembaga bahwa Indonesia siap untuk menghadapi tapering yang dilakukan oleh US, dan beberapa negara, beberapa lembaga relatif bullish terhadap Indonesia. Di proyeksi perekonomian misalnya IMF memperkirakan di angka 5,9, kemudian yang lain misalnya ADB juga di angka di atas 5% ataupun World Bank. Nah, kemudian kita melihat bahwa ke depan di akhir tahun 2021 ini untuk mencapai pertumbuhan yang 4%, maka di kuartal ketiga kita harus genjot di angka 6%, dan kami yakin karena konsumsi pemerintah yang di kuartal ketiga kemarin juga sempat turun, diharapkan bisa recover di kuartal keempat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya kembalikan izin. Baik, terima kasih Bapak Menko dan Bapak Menkes atas penjelasannya. Demikian Bapak. Terima kasih. Bapak. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Thank you, Bud. Ya. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.